Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ati, saya Muhammad Ridho Fabian dari kelas 3A Teknik Elektro, eh, Program Studi Jaringan Telekomunikasi Digital. Izin menjelaskan tentang kuis propagasi gelombang radio. Soal yang pertama adalah faktor utama yang mempengaruhi redaman jalur atau pet loss dalam propagasi gelombang radio, yaitu jarak antara pemancar dan penerima. Nah, dikarenakan redaman jalur atau pet loss terutama dipengaruhi oleh jarak. Semakin jauh jarak antara pemancar dan penerima, semakin besar redaman sinyal yang terjadi karena energi gelombang menyebar di area yang lebih luas. Yang kedua adalah efek Doppler terjadi ketika sumber sinyal atau penerima bergerak relatif satu sama lain. Karena efek Doppler terjadi ketika ada pergerakan relatif antara sumber sinyal dan penerima, menyebabkan perubahan frekuensi sinyal yang diterima. Soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan propagasi garis lurus atau line of sight dalam komunikasi seluler? Jawabannya adalah gelombang radio yang berjalan langsung tanpa halangan antara pemancar dan penerima. Penjelasannya, line of sight merujuk pada propagasi langsung gelombang radio tanpa hambatan fisik antara pemancar dan penerima. Nomor 4, fading yang terjadi akibat perbedaan fase dari sinyal yang tiba melalui beberapa jalur disebut. Jawabannya adalah B, relief fading. Karena relief fading disebabkan oleh interferensi destruktif dari beberapa jalur sinyal dengan fase berbeda yang tiba di penerima. Nomor 5, di bawah ini adalah pernyataan yang benar tentang frekuensi tinggi dalam propagasi gelombang radio. Jawabannya adalah frekuensi tinggi cenderung lebih rentan terhadap redaman dan kehilangan sinyal. Karena gelombang frekuensi tinggi memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, sehingga lebih mudah terhalang dan mengalami redaman dibandingkan gelombang frekuensi rendah. Soal nomor 6, small scale fading terjadi terutama karena refleksi, difraksi, dan hamburan gelombang pada objek di sekitar jalur transmisi. Karena small scale fading disebabkan oleh interaksi gelombang dengan objek kecil di sekitar jalur propagasi. Nomor 7, tipe small scale fading yang dihasilkan dari variasi cepat dalam sinyal yang disebabkan oleh pergerakan penerima disebut, jawabannya adalah B, Doppler fading. Doppler fading adalah tipe small scale fading yang terjadi akibat pergerakan penerima atau pemancar yang mengubah frekuensi sinyal secara dinamis. Nomor 8, dalam lingkungan Penrose, small scale fading yang terjadi cenderung mengikuti distribusi dari log normal. Penjelasannya karena teknik diversity memanfaatkan banyak jalur atau frekuensi untuk mengurangi efek fading pada sinyal. Nomor 9, teknik yang efektif untuk mengurangi small scale fading adalah C. Menggunakan teknik diversity seperti spatial diversity atau frekuensi diversity. Penjelasannya karena perubahan fase akibat pergerakan cepat lebih berkaitan dengan small scale fading, bukan large scale fading. Nomor 10, efek Doppler dalam small scale fading terjadi ketika B. Pemancar dan penerima bergerak relatif satu sama lain. Penjelasannya, efek Doppler terjadi karena perubahan kecepatan relatif antara pemancar dan penerima mempengaruhi frekuensi sinyal. Nomor 11, large scale fading disebabkan oleh, jawabannya adalah halangan besar seperti bangunan, bukit, atau pepohonan. Karena large scale fading disebabkan oleh objek besar yang menghalangi jalur propagasi sinyal, seperti bangunan atau bukit. Nomor 12, model model redaman sinyal yang sering digunakan untuk menggambarkan large scale fading adalah C. Model log normal. Karena model log normal sering digunakan untuk menggambarkan redaman sinyal pada large scale fading karena variabilitas lingkungan. 13, di bawah ini, manakah yang bukan faktor utama yang mempengaruhi large scale fading dalam propagasi gelombang radio? Jawabannya adalah yang C. Perubahan fase
sinyal akibat pergerakan cepat. Penjelasannya, perubahan fase akibat pergerakan cepat lebih berkaitan dengan small scale fading, bukan large scale fading. Nomor 14, fenomena large scale fading dapat diukur dengan B. Menghitung variabilitas sinyal pada jarak tertentu di berbagai titik lokasi. Nah, nomor 15, pada model pet loss dalam large scale fading, redaman sinyal umumnya berbanding C. Lurus dengan log jarak antara pemancar dan penerima. Karena dalam model pet loss, redaman sinyal sering berbanding lurus dengan log jarak, sehingga redaman meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya jarak. 16. Efek Doppler dalam propagasi gelombang radio terjadi ketika B. Sumber sinyal atau penerima bergerak relatif satu sama lain. Karena efek Doppler disebabkan oleh pergerakan relatif yang mengubah frekuensi sinyal yang diterima. Soal nomor 17. Frekuensi Doppler yang terjadi pada sinyal akan menjadi lebih besar jika A. Kecepatan relatif antara pemancar dan penerima meningkat. Penjelasannya karena semakin cepat pergerakan relatif, semakin besar frekuensi Doppler yang dihasilkan. 18. Efek Doppler dapat menyebabkan perubahan pada sinyal yang diterima berupa B. Perubahan frekuensi sinyal. Karena efek Doppler menyebabkan pergeseran frekuensi sinyal yang diterima akibat pergerakan relatif. Nomor 19, efek Doppler dalam komunikasi seluler dapat mengakibatkan B. Ketidakstabilan frekuensi yang diterima oleh penerima bergerak. Penjelasannya karena dalam komunikasi seluler, efek Doppler dapat menyebabkan perubahan frekuensi yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Dan yang terakhir, jika sebuah kendaraan bergerak mendekati sumber sinyal dengan kecepatan tinggi, frekuensi yang diterima oleh kendaraan tersebut akan C. Meningkat dibandingkan frekuensi sinyal asli meningkat dibandingkan frekuensi asli sinyal. Penjelasannya, karena ketika kendaraan mendekati sumber sinyal, frekuensi sinyal yang diterima akan meningkat karena efek Doppler. Nah, demikian penjelasan saya soal jawaban dari kuis propagasi gelombang radio. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.